Wisuda itu cukuplah kita kembalikan ke orang yang sudah menamatkan pendidikan di universitas atau perguruan tinggi saja. Dan untuk meraih gelar sarjana itu bukan suatu hal yang gampang dan mudah. Butuh perjuangan, butuh waktu yang lama, butuh biaya yang besar. Banyak biaya yang harusnya bisa disaving dan dikondisikan untuk yang lain, terkuras masuk ke untuk wisuda ini. Padahal baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jikalau biasanya kita nongkrong di teh tarik pagi, kebetulan hari ini saya berkunjung ke rumah salah satu warga dan juga beliau ini adalah wali murid. Apa yang ingin kita perbincangkan di sini, yang kita obrolin, yaitu masalah wisuda, dimana kisruh tentang wisuda dari mulai TK, SD, SMP, dan SMA menjadi perbincangan dan juga bahkan menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Ada yang mendukung dan tak jarang juga banyak yang kita dengarkan ini adalah sesuatu yang mubazir dan sebaiknya dihapuskan. Lalu bagaimana pandangan perspektif dari masyarakat dan juga wali murid? Kepada Bang Mardison selaku masyarakat dan juga wali murid, kami mohon diberikan sedikit pandangannya. ini berat masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapaannya apa nih? Teman-teman aja dulu. Oh, teman-teman. Ya baik, sebenarnya saya tidak ada permasalahan secara pribadi tentang wisuda. Tapi mungkin karena perspektif dari permasalahan wisuda ini sudah tersebar di kalangan masyarakat umum, sehingga terjadi pro dan kontra. Kenapa? Biasanya pro dan kontra itu terjadi karena ada berhubungan dengan keuangan. Ya. Jadi kalau tak ada masalah keuangan, pro kontra nggak terjadi. Tapi karena sudah ada hubungannya dengan masalah finansial, keuangan, jadi pro dan kontra. Dan tidak hanya masalah wisuda. Gitu juga masalah keluarga. Pacaran sekalipun ada hubungannya dengan masalah keuangan. Nah, saya pribadi tidak ada masalah dengan wisuda. Artinya, kalau kita telusuri ke belakang, wisuda ini kan berasal dari bahasa Jawa, yang artinya wisuda itu ya berarti pelantikan setelah menyelesaikan pendidikan. Nah, itu yang wisuda kalau bahasa Jawanya. Tapi saya tidak mendalami bahasa Jawa itu karena saya memang bukan orang Jawa. Tapi latar belakang yang saya pernah pelajari, yang saya pernah dengar seperti itu. Kemudian untuk wisuda ini memang ada yang menggelitik dalam kehidupan saya pribadi itu, karena ini merupakan perasaan sejak lama sebenarnya. Pas waktu saya nyampe di Batam, saya melihat dan saya menyaksikan Batam ini adalah kota semi metropolitan tapi heterogen. Tidak hanya satu suku, tidak hanya satu budaya, tapi bercampur sangat luas, bineka tunggal ika ada di Batam. Nah, berhubungan dengan masalah kelulusan dan perpisahan wisuda itu nggak hanya permasalahan tentang toga, tentang wisuda dan kampus ya. Tapi juga yang jadi masalah itu sekolah-sekolah juga pakai kampus gitu. Padahal ketika saya masih kecil sampai sekarang saya nggak tahu nih landasannya apa. Kalau yang namanya kampus itu ya untuk universitas, perguruan tinggi. Tapi sekarang sekolah pun kampus. Saya nggak tahu ya. Ini menurut saya kurang di tempatnya aja sih. Maksudnya ya kalau setahu saya dulu rumah sekolah, gedung sekolah. Kalau udah tingkatnya lebih tinggi, kemudian itu universitas, kampus, perguruan tinggi dan lain-lain untuk tempat, untuk nama gedungnya. Nah, jadi bukan kampus itu bukan istilah yang dipakai oleh sekolah, tapi adalah untuk perguruan tinggi. Jadi menurut saya ya kurang pas saja gitu, kurang pas saja. Terus kalau untuk anak-anak tamat bahkan PAUD bahkan ya, PAUD, TK, tamat SD, SMP, SMA, dan wisuda, kedengarannya itu ya wah luar biasa. Dan di situ ada terkesan hedon menurut saya ya, ini menurut saya terkesan hedon. Di sisi lain itu akan menjadi masalah dalam finansial tadi yang seperti saya gambarkan di awal. Tidak semua orang tua yang mampu untuk melaksanakan seremonial wisuda itu. Karena kalau wisuda secara otomatis
adakan acaranya di gedung atau di tempat tertentu, mengeluarkan sewa, makan, konsumsi, atau memakai pakaian yang baru, pakai toga atau apapun itu. Nah, ini adalah biaya tambahan. Kalau mungkin anaknya 1-2 orang mungkin masih bisa. Kalau orang tuanya itu masih mempunyai pekerjaan yang ya istilahnya pendapatannya rata menengah ke atas, nggak masalah. Yang menjadi masalah ketika orang tua murid ini mempunyai anak 2, 3, 4, 5. Semuanya itu berada di bangku pendidikan. Sekolah semua. Ya. Nah, jadi karena ada kakak atau adiknya yang wisuda, anggaran untuk mereka itu jadi terkuras. Jadi teralihkan ke mereka. Dan mereka mau tak mau harus mengikuti wisuda. Kalau tidak, tak dapat ijazah. Kalau tidak, begini dan sebagainya. Akhirnya memberatkan. Memberatkan si orang tua. Kalau bagi anak yang sedikit, penghasilannya besar, ya istilahnya orang yang berada nggak masalah. Mau sudah tiap bulan pun juga nggak apa-apa kan. Betul nggak? Betul, betul. Nah, tapi kalau orang tuanya yang wali muridnya yang seperti yang saya gambarkan tadi, anaknya 4, semuanya sekolah. Biasanya di bulan Juli atau di Mei, Juni, Juli itu kan transisi tuh, tamat sekolah, naik kelas, ya kan, masuk sekolah. Bisa nggak kita bayangkan kalau dia mempunyai anak 3, yang satu lulus kuliah, wisuda, Ya. SMP, lulus SMP, wisuda juga. Ya. Nah, terus ada yang tamat TK, wisuda juga, TK ke SD. Ya, ada lagi anaknya itu yang sudah di SD, dari kelas 2 naik ke kelas 3. Semua biaya, geng. Daftar ulang lah istilahnya. Dan lain-lain. Jadi wisuda kalau untuk anak sekolah bagi saya itu sangat memberatkan ya. Ini kalau menurut saya itu menjadi beban tersendiri bagi orang tua. Kalau anaknya mungkin ya happy-happy aja gitu. Kemudian banyak biaya yang harusnya bisa di-saving dan dikondisikan untuk yang lain terkuras masuk ke untuk wisuda ini. Padahal ya kalau udah sekedar tamat ya sudah. Orang wisuda di universitas wisuda, setelah itu dia kan bingung lagi mencari kerjaan habis itu. Kecuali kalau dia sudah ada langsung dapat kerjaan, itu enak. Ya. Tapi kenyataannya dalam real life kita itu, dalam dunia nyata itu tidak seperti itu. Setelah tamat dari universitas, setelah tamat dari kampus, itulah kita menghadapi dunia yang sebenarnya. Mencari pekerjaan. Kenapa? Setelah kita kuliah, tidak ada jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan setelah tamat pun dari kuliah dengan nilai yang tertinggi, cum laude atau apapun namanya, tidak juga ada jaminan untuk mereka bisa bekerja. Tetap aja dia mencari pekerjaan. Kenapa? Di dunia kampus dengan di dunia nyata itu tidak sama. Teori yang kita pelajari di dunia kampus itu tidak bisa semua diterapkan di dunia nyata. Bukan tidak ada sama sekali, tidak bisa semua diterapkan. Pasti akan berbeda gitu. Nah, jadi kalau menurut saya yang masalah wisuda itu cukuplah kita kembalikan ke orang yang sudah menamatkan pendidikan di universitas atau perguruan tinggi saja. Kenapa? Ketika saya dulu tamat D1 diploma, kami tidak menyebutnya itu skripsi, tapi tugas akhir. Terus kami tidak kami menamatkan itu wisuda, tapi tidak pakai toga. Kenapa? Pakai toga hanya untuk S1, S2 dan S3, karena kami diploma. Kenapa? Setahu saya waktu itu alasannya itu karena memang aturannya untuk bertoga itu tidak ada untuk diploma. Sekarang tamat TK aja, ingus saja belum bisa dia ngapus. Ngelap ingus saja belum bisa. Udah wisuda. Siapa dia yang diwisudakan ini? Apa tujuannya coba? Nah, terus dengan di sekolah untuk rasa kebersamaan, kekompakan, bahwasanya kita sudah berteman, bergaul selama 1 tahun. Bikin acara perpisahan. Cukup perpisahan, bikin di sekolah, pakai aula atau di lapangan depan sekolah. Cukup kok. Nggak harus nyewa gedung kan? Nggak harus mengeluarkan biaya lebih untuk konsumsi, untuk snack, untuk hiburan, untuk ini, untuk itu, dan sebagainya. Kalau kita punya kemampuan, bikin secara pribadi, syukuran di rumah sendiri, rumah masing-masing, dan tidak merepotkan yang lain. Ini kalau menurut saya. Nggak menurut juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau menurut saya. Jadi yang wisuda itu ya dikembalikan lah untuk yang universitas. Siapa yang kembalikan? Dia yang berwenang lah. Saya juga nggak tahu siapa yang berwenang. Berarti ini pesan kepada lembaga pendidikan. Nah, terserah lah yang mempunyai kewajiban, yang mempunyai kewenangan terhadap itu. Kembalikanlah. Kalau bahasa
ininya kalau bahasa langitnya itu, we have to try to direct something on the right place gitu. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi tidak memberatkan atau mengurangi beban dari orang tua wali murid. Kalau anaknya satu, seperti yang saya gambar tadi, iya, nggak apa-apa. Ekonomi bapaknya, emaknya juga kuat, menengah ke atas, gas lah. Tapi bikin di rumah sendiri, syukuran namanya. Ajak mau satu kampung, satu negara, no problem. Syukuran tamatan anaknya sekolah, nggak ada masalah. Karena wisuda itu kan memang akhir dari pendidikan. Nah, kalau TK wisuda, akhir pendidikan TK, dia akan masih lanjut lagi, geng. Bukan berhenti dia di situ, ya kan? Jadi kita nggak boleh salah kaprah juga gitu. Kemudian, jadi menurut saya kurang pas saja untuk istilah wisuda untuk anak-anak tamatan sekolah. Bagi saya, menurut saya kurang pas. Saya nggak tahu secara akademisnya mungkin ada yang alasan yang lebih tepat ya. Tapi kalau menurut saya kurang pas saja untuk anak-anak sekolah diistilahkan wisuda, pakai toga. Ini hanya membebankan. Nggak semua orang tua ya, sebagian mungkin atau beberapa orang tua. Dan mungkin saya termasuk orang yang terbebankan sebagai orang tua. Artinya apa? Kemampuan kita sebagai orang tua terbatas dan tidak sama masing-masing kita. Yang kedua, orang tua itu juga mempunyai tanggung jawab yang lain yang harus dia tunaikan untuk anaknya yang lain. Dia harus membagi sumber keuangan yang dia dapatkan itu untuk seluruh anaknya dan keluarganya. Akibatnya apa? Kalau memang harus seperti itu, ini dilanjutkan wisuda, naik kelas dan sebagainya, akhirnya timbul hutang. Mau tak mau berhutang. Kalau nggak sama anak kita dengan anak orang lain. Kenapa kita harus menimbulkan ini untuk orang lain? Jadi kalau menurut saya ya, sekali lagi saya garis bawahi, kalau menurut saya wisuda itu dikembalikan ke untuk tamatan universitas atau perguruan tinggi, apapun namanya. Kemudian kampus digunakan untuk universitas atau perguruan tinggi. Kalau sekolah ya cukup sekolah, gedung sekolah, rumah sekolah, udahlah. Nah, kemudian untuk wisuda dan sebagainya pakai toga ya orang yang memang sudah layak. Mungkin dia nggak mampu lagi melanjutkan S2 atau S3. S1 dia dapat. Itu merupakan suatu penghargaan yang luar biasa. Dan untuk meraih gelar sarjana itu bukan suatu hal yang gampang dan mudah. Butuh perjuangan, butuh waktu yang lama, butuh biaya yang besar. Makanya ada prestise, makanya ada harapan, makanya ada sedikit kebanggaan ketika kita wisuda. Sekarang kesannya itu tidak ada kebanggaan. Tamat S1 biasa aja, orang TK udah wisuda kok. PAUD pun udah wisuda, kan kacau itu. Jadi saya bukan marah-marah ke siapa-siapa ya. Jadi menurut saya itu, jadi pendapat kita kan boleh berpendapat. Menurut saya seperti itu. Sekali lagi Menurut saya seperti itu. Kembalikan segala sesuatu pada tempatnya, letakkan sesuatu pada tempatnya sehingga tidak memberatkan orang lain. Tidak membuat orang lain itu menjadi terbebani. Kalau stres nanti terjadi apa-apa kepada wali sekolah, pada wali kelas, siapa tanggung jawab? Anaknya banyak, ini harus sudah, ini harus begini, pendapatannya segini, berutang dia, tak mampu bayar utang. Jadi sesuatu yang tak diinginkan, siapa tanggung jawab? Sementara seperti itu. Baik, terima kasih Bang Marlison. Beliau tentu sudah memaparkan pendapat beliau kepada kita bersama dan juga membuka cakrawala kita bagaimana pandangan kita terhadap wisuda yang dilakukan saat ini. Tidak perlu rasanya untuk saya simpulkan lagi. Semua yang mendengar rasanya sangat jelas dengan apa yang beliau jabarkan. Tentu beliau sudah mengajak kita untuk berpikir dan memandang hal ini. Lalu kesimpulannya tentu ada pada kita masing-masing yang mendengarkan dan juga tentu adanya pada orang yang berwenang akan hal ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.